vision's clear, open mind, real conversations we find. Good podcast, calm and bright, voices flowing day and night. No pressure, just talk, meaningful words when we walk. Each interview feels real, honest thoughts we can feel. Listening is the key in this podcast. You and me. Bayangkan Anda kenal seseorang yang, wah, ibadahnya tuh nggak pernah bolong. Kalau di tempat ibadah suaranya paling lantang pas nyanyi lagu pujian. Terus doanya tuh rapi banget, tertata. Dan penuh semangat religius yang bikin orang di sekitarnya kagum. Ya, tipe orang yang kelihatannya suci banget lah ya. Betul banget. Tapi di balik pintu rumahnya ceritanya malah beda total. Orang ini ternyata tetangga yang temperamental banget, sedikit-sedikit meledak marah buat urusan sepele. Terus dia juga sering memicu konflik sama rekan kerjanya. Dan yang paling parah, dia menelantarkan keluarganya sendiri. Wah, itu sih kontradiksi yang luar biasa ya. Nah, itu dia. Pertanyaan tajam dari dokumen refleksi teologis yang kita bedah di penelusuran mendalam hari ini tuh judulnya Keutamaan Tuhan. Pertanyaannya gini. Apakah orang dengan profil yang kontradiktif kayak tadi itu bisa dibilang sedang mengutamakan Tuhan? Itu pertanyaan yang menohok banget sih. Keterputusan antara ritual keagamaan sama perilaku nyata sehari-hari itu sebenarnya fenomena yang udah sangat usang, tapi sayangnya terus berulang sampai hari ini. Iya, seolah-olah sejarah itu ngulang dirinya sendiri kan? Bener banget. Dokumen kita hari ini yang berpusat pada sebuah teks kuno dari Injil Markus pasal 12 itu gak cuma mengkritik kemunafikan semacam itu loh. Lebih jauh lagi materi ini tuh ngebongkar habis kenapa ibadah ritual tanpa kepedulian sosial yang konkret itu pada dasarnya batal demi hukum. Wow, batal demi hukum. Berarti serius banget ya? Sangat serius. Dan ini bukan sekedar pandangan moralitas modern aja ya. Fondasi dari argumen ini tuh diletakkan dari sebuah percakapan revolusioner yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Ketidakselarasan antara apa yang kita nyanyikan di tempat ibadah sama gimana cara kita memperlakukan kasir di minimarket, itu kan ada akarnya. Betul, kita harus narik mundur waktunya nih. Iya, kita nggak bisa memahami esensi dari dokumen ini kalau cuma pakai kacamata budaya modern. Kita harus ngeliat gimana sih suasana Yerusalem waktu itu, terutama di minggu terakhir sebelum kematian Yesus. Itu suasananya sangat amat tegang. Jauh banget dari bayangan tempat suci yang damai gitu. Suasananya di pelataran Bait Allah saat itu malah lebih mirip kayak medan pertempuran politik dan teologis. Medan pertempuran gimana tuh maksudnya? Jadi gini, Yesus baru aja melakukan sebuah tindakan yang secara terang-terangan menantang otoritas elit agama di sana. Dia akan mengusir para penukar uang dan pedagang dari pelataran Bait Allah. Oh iya, yang meja-mejanya dibalik-balikin itu ya? Tepat sekali. Tindakan itu tuh meruntuhkan sistem ekonomi korup yang udah berjalan puluhan tahun di sana. Akibatnya berbagai faksi yang biasanya saling musuhan tiba-tiba bersatu. Musuh dari musuhku adalah temanku, gitu ya? Betul banget. Faksi-faksi kayak kaum Farisi yang kaku banget sama hukum. Lalu kaum Saduki, si aristokrat kuil. Dan golongan Herodian yang pro-Romawi. Itu semuanya punya satu tujuan. Mereka mencari cara buat menjatuhkan Yesus. Wah, pantes aja suasananya tegang. Terus, gimana cara mereka nyerang Yesus di momen itu? Mereka mulai membombardir Yesus pakai pertanyaan-pertanyaan jebakan. Mulai dari urusan pajak, urusan otoritas, sampai teologi kebangkitan. Pokoknya dicecar terus-terusan. Di tengah pusaran permusuhan yang sangat beracun itu, dokumen kita mencatat ada satu momen yang memecah kebisingan. Ada seorang ahli Taurat yang datang, dan pria ini tuh beda. Iya, dia beda banget dari yang lain. Dia nggak datang buat menjebak, tapi justru bawa pertanyaan yang tulus banget. Pertanyaan yang mungkin udah lama mengganggu pikirannya. Dia nanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, untuk memahami kenapa pertanyaan ini berbobot banget, kita harus ngebedah sistem hukum Yahudi pada masa itu. Oke, gimana tuh sistemnya? Para rabi dan ahli Taurat zaman itu kan udah mengidentifikasi dan memformulasikan 613 perintah individual dari dalam kitab Taurat. Tunggu, 613 aturan. Iya, bayangkan aja 613 hukum yang harus diingat dan diaplikasikan. Itu terdiri dari 248 perintah positif tentang apa yang harus dilakukan dan 365 larangan tentang apa yang nggak boleh dilakukan. Wah, itu sih gila.
Mengingat dan ngejalanin itu semua, pasti jadi beban kognitif dan fisik yang luar biasa berat buat masyarakat biasa. Sangat melelahkan. Makanya wajar banget kalau terus muncul perdebatan soal prioritas. Oh, aku nangkap. Jadi kayak misalnya kalau aku ngelanggar aturan A demi memenuhi aturan B, apakah aku dihitung berdosa gitu kan? Nah, persis kayak gitu. Hal ini akhirnya memicu perpecahan di antara para ahli agama itu sendiri tentang hukum mana sih yang posisinya paling tinggi di puncak hierarki. Aku jadi bayangin kayak Anda punya buku panduan perusahaan tebelnya ratusan halaman, terus karyawannya debat terus, apakah aturan seragam itu lebih penting daripada kode etik integritas? Pasti bikin kubu-kubuan kan? Bener banget, kubu-kubu itu nyata dan mereka saling bersitegang. Di satu sisi, ada kubu ritualis yang ngotot banget kalau hukum-hukum tentang upacara penyucian, cara memelihara hari Sabat, dan detail persembahan korban itu yang paling krusial. Jadi buat mereka, Tuhan itu paling peduli sama kemurnian ritual ibadahnya ya? Betul, tapi di sisi lain, ada kubu moralis yang menekankan kalau nabi-nabi terdahulu tuh selalu nyuarain tentang keadilan sosial. Hal-hal kayak perlindungan buat janda dan yatim piatu, serta kasih sayang itu yang utama. Buat mereka, etika moral jauh lebih penting daripada sekedar bakar dupa. Berarti pertanyaan ahli Taurat tadi itu sebenarnya semacam ranjau ya? Pas dia nanya hukum mana yang paling utama, dia tuh kayak lagi maksa Yesus buat milih salah satu kubu di perang teologis itu. Tepat sekali, karena kalau Yesus jawab hukum Sabat atau ritual persembahan yang terpenting, kubu moralis pasti bakal langsung mendiskreditkan dia. Dan sebaliknya ya, kalau Yesus milih hukum keadilan sosial, kubu ritualis pasti langsung nuduh dia meremehkan kekudusan bait Allah. Serba salah jadinya. Terus, gimana Yesus bisa keluar dari jebakan ini tanpa kelihatan memihak? Nah, alih-alih terjebak dalam dikotomi sempit yang diciptain sama para rabi, itu Yesus ngambil rute yang mengubah paradigma sejarah agama selamanya. Yang menarik di sini adalah dia tidak menciptakan sebuah instruksi baru dari ruang hampa loh. Oh, jadi? Dia ngambil dari aturan yang udah ada sebelumnya. Bener banget. Yesus justru mengutip ayat yang udah mendarah daging buat setiap orang Yahudi, yaitu pengakuan iman Shema dari kitab Ulangan pasal 6 yang menyuruh manusia buat mengasihi Allah. Tapi dia nggak berhenti di situ. Terus apa yang dia lakukan? Dia langsung merangkaikannya dengan hukum dari kitab Imamat pasal 19, yaitu perintah untuk mengasihi sesama manusia. Tapi tunggu deh, mengutip ayat dari kitab Ulangan atau Imamat di pelataran Bait Allah itu kan jelas bukan hal aneh ya. Anak-anak kecil di sana aja mungkin udah hafal di luar kepala. Iya, kalau mengutipnya secara terpisah itu memang hal biasa. Tapi yang bikin ini jadi pengajaran radikal adalah tindakan melebur kedua perintah itu jadi satu entitas tunggal yang absolut dan nggak bisa dipisahkan. Oh wow, jadi dua hukum digabung jadi satu paket ya? Betul. Yesus pada dasarnya lagi ngedeklarasiin kalau perdebatan antara ritual dan moralitas itu sia-sia. Keduanya tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dan untuk ngasih fondasi yang kuat, Yesus merinci anatomi kasih kepada Tuhan itu ke dalam 4 dimensi. 4 dimensi? Apa aja tuh? Mengasihi dengan segenap hati, lalu segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Disinilah bagian yang sangat menarik nih kalau kita lihat dari sisi psikologis. Kalau kita cuma mengasihi dengan hati, itu kan bisa jadi cuma ledakan emosi sesaat aja ya. Betul, emosi itu kan gampang naik turun. Tapi kalau ditambah akal budi ini kan ngomongin soal logika. Sering banget loh, apa yang logika kita tahu benar, justru malah ditolak sama emosi kita. Analisis yang sangat tajam. Dalam literatur kuno, hati itu sering dilihat sebagai pusat kehendak dan emosi terdalam manusia. Sementara akal budi itu mewakili pusat keputusan rasional kita. Oh, jadi Yesus sengaja membedah dimensi ini karena manusia tuh sering hidup secara terfragmentasi ya? Iya, kita sering banget terpecah-pecah di dalam diri sendiri. Secara akal budi kita tahu kita harus ngampunin orang yang salah sama kita. Logika ngerti itu hal yang baik. Tapi hati dan emosi kita malah berteriak nuntut balas dendam. Berarti mengasihi dengan segenap hati dan akal budi itu sama dengan menyelaraskan logika yang benar, sama emosi yang tunduk pada Tuhan gitu kan? Terus ada jiwa juga yang mewakili esensi kehidupan terdalam. Tepat. Dan jangan lupa ada dimensi keempat, yaitu dengan segenap kekuatan. Nah, soal kekuatan ini, kalau kita mendefinisikan kekuatan bukan cuma sekedar berapa kilo beban yang bisa kita angkat, tapi lebih ke seluruh sumber daya yang kita kuasai,
ini bakal mengubah segalanya loh. Maksudnya sumber daya seperti apa tuh? Ya kayak energi fisik, terus alokasi waktu 24 jam kita, sampai ke aset finansial kita. Kalau itu dihitung sebagai kekuatan, berarti mengutamakan Tuhan itu artinya nggak ada satupun area hidup kita yang kebal dari otoritasnya. Setuju banget. Cara kita mengelola keuangan, cara kita interaksi di media sosial, atau bahkan gimana kita memperlakukan karyawan kita, itu semuanya adalah bentuk ibadah. Dokumen ini kan juga menyinggung hal itu ya, dari surat Roma sama Kolose. Intinya tuh kayak menghapus garis batas imajiner antara hal sekuler dan hal rohani. Betul, kerja di kantor, merawat anak di rumah, atau sesederhana membuang sampah pada tempatnya, itu punya nilai ibadah yang sama besarnya sama berdoa di tempat ibadah. Asalkan dorongannya murni karena kasih kepada Sang Pencipta. Tapi aku ngelihat ada satu masalah logis nih di sini. Kasih kepada Tuhan yang letaknya di dalam hati, jiwa, dan akal budi, itu kan sifatnya sangat abstrak. Gak ada bentuk fisiknya. Iya, memang abstrak. Terus masalahnya di mana? Ya, aku bisa aja kan mengklaim, wah aku nih sangat mengasihi Tuhan di dalam hatiku. Dan nggak akan ada orang yang bisa ngebuktiin sebaliknya, karena mereka nggak bisa baca pikiranku. Jadi gimana kita tahu kalau fondasi kasih itu beneran nyata, dan bukan sekedar ilusi atau kemunafikan? Nah, karena kasih kepada Allah itu sifatnya nggak berwujud, ia tuh mutlak butuh manifestasi fisik yang bisa diukur. Yesus tuh paham banget kecenderungan manusia yang suka sembunyi di balik retorika religius. Oh makanya, dia menggabungkan hukum pertama tadi dengan hukum kedua, yaitu mengasihi sesama. Bener banget. Dokumen kita mengutip peringatan keras dari surat 1 Yohanes yang bunyinya, kalau seseorang bilang, aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Wah, kata pendusta di situ tuh benar-benar menghancurkan semua ruang buat beralasan ya. Nggak ada negosiasi sama sekali. Anda nggak bisa bilang, saya mengasihi Tuhan, saya cuma lagi nggak mood aja nih ngeladenin manusia. Nggak bisa gitu. Tolok ukurnya bahkan dibuat sangat presisi loh sama Yesus dalam bentuk yang kita kenal sebagai aturan emas. Aturan emas yang kayak gimana tuh bunyinya? Segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi tingkat kepedulian sama empati yang kita punya ke orang lain itu harus sejajar dengan tingkat kepedulian buat kenyamanan diri kita sendiri. Berarti kasih ke sesama itu satu-satunya indikator valid buat mengukur seberapa besar kasih kita ke Tuhan ya? Betul sekali, indikator yang paling nyata. Sorry, tapi aku mau sedikit ngasih pushback atau mendebat konsep ini nih. Mari kita bersikap realistis aja. Mengasihi sesama manusia secara setara kayak diri sendiri, itu kan kedengarannya sangat utopis. Utopis gimana maksudnya? Manusia itu kan kompleks ya, seringkali ngeselin, egois, kadang manipulatif. Masa iya kita dituntut buat nguras habis energi mental dan finansial kita setiap hari demi orang lain? Jadi pahlawan tanpa tanda jasa 24 jam sehari gitu. Secara psikologis manusia kan nggak dirancang buat nahan beban altruisme seberat itu. Itu penolakan yang sangat amat wajar kok. Kalau kita ngelihat perintah ini cuma sebagai sebuah regulasi atau aturan yang dipaksain dari luar, itu pasti bakal ngehancurin kita, bakal burn out. Tapi coba kita ubah cara pandangnya. Gimana tuh cara pandangnya? Coba amati para atlet profesional. Misalnya pemain bulu tangkis yang lagi nerima smash dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Pas itu melesat kencang ke arahnya, dia kan nggak punya waktu tuh buat buka buku panduan. Iya benar, nggak mungkin dia mikir, sudut ayunan raketku harus berapa derajat ya? Betul, dia nggak menghitung momentum lagi, tubuhnya langsung bereaksi secara otomatis. Kenapa bisa gitu? Karena ada muscle memory atau memori otot yang udah terbangun dari proses internalisasi yang panjang banget. Oh, jadi karena mereka udah dilatih terus-menerus, respons yang benar itu keluarnya secara insting ya, bukan karena kalkulasi sadar yang dipaksakan. Hal yang persis sama berlaku dalam dinamika spiritual ini loh. Pas seseorang tuh benar-benar ngalamin dan menginternalisasi kasih Tuhan di dalam dirinya, nolongin orang lain tuh nggak kerasa lagi kayak sebuah checklist moral yang berat. Kepeduliannya jadi bermutasi jadi memori otot rohani gitu ya, menjadi refleks alami. Tepat, seseorang yang mengasihi Tuhan tuh nggak perlu lagi ngitung untung rugi pas ngasih simpati. Karena dorongan itu mengalir keluar dari kelimpahan kasih yang udah dia terima duluan, bukan dari kewajiban yang mencekik. Analogi ibu yang sayang anaknya juga sama kan? Dia otomatis menuhin kebutuhan anaknya tanpa ngerasa itu beban berat. Refleks alami ya? Itu analogi yang masuk akal sih. Tapi kalau kita jujur nih, pas ngaca,
ngelihat kehidupan kita, refleks alami manusia sejak lahir itu kan justru survival of the fittest ya. Iya, insting bertahan hidup. Kita dirancang buat melindungi diri sendiri, nyari untung sendiri. Kalau Tuhan tahu, memori otot bawaan kita ini adalah keegoisan, kenapa standar yang ditetapkan malah setinggi ini? Apa Tuhan sengaja ngejebak kita pakai aturan yang mustahil dimenangkan, cuma buat ngebuktiin kalau kita ini gagal? Eksistensial yang krusial banget. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, di titik inilah dokumen teologis kita ngasih sebuah pergeseran paradigma. Ajaran ini tuh dipisahkan dari sekedar sistem moralitas biasa. Maksudnya gimana tuh pergeseran paradigma? Hukum untuk mengasihi secara sempurna itu bukanlah sebuah tangga yang harus kita panjat tetes demi tetes keringat buat nyampe ke surga. Hukum Taurat itu nggak bisa menyelamatkan kita. Fungsi utama dari hukum ini sebenarnya adalah sebagai cermin. Atau kalau di era modern, kita bisa ngibaratinnya kayak mesin pemindai MRI. Tunggu, mesin MRI? Maksudnya mesin itu kan cuma motret dan nunjukin seberapa parah penyakit yang ada di dalam badan kita ya. Tapi mesin itu sendiri kan nggak punya kemampuan buat nyembuhin penyakitnya. Nah, Anda menangkap inti teologisnya. Hukum Taurat itu seindah dan sesempurna apapun instruksinya, dia nggak punya kuasa atau zat aktif buat nyembuhin penyakit keegoisan manusia. Oh, wow, berarti pas kita dihadapkan sama perintah mutlak, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kita gagal terus-terusan, MRI spiritual itu ibaratnya lagi bunyi ya? Betul, dia lagi mendiagnosis dengan akurasi 100% kalau kita tuh cacat dalam hal mengasihi. Kita tuh lemah banget. Dan kesadaran akan ketidakmampuan absolut inilah yang secara logis maksa manusia buat berhenti ngandelin kekuatan moralnya sendiri. Kita jadi berteriak nyari anugerah. Aku baru dapat momen aha nih. Jadi kegagalan kita memenuhi hukum ini tuh emang dirancang supaya kita sadar kalau kita butuh bantuan dari luar diri kita. Kita butuh juru selamat. Tepat sekali, disinilah dokumen ini memposisikan Yesus. Dia bukan sekedar filsuf yang ngasih aturan emas, tapi dia adalah wujud nyata dari kasih itu sendiri. Sosok historis yang nunjukin kasih tanpa pamrih, rela berkorban buat nebus keegoisan manusia yang gagal tadi ya. Bener. Tanpa pemahaman soal rahmat atau anugerah ini, kepedulian sosial kita tuh jatuhnya cuma transaksi keagamaan yang kering. Kayak kita berbuat baik supaya Tuhan berutang sama kita. Tapi dokumen ini memutarbalikkan logika itu. Jadi buat orang yang udah sadar kebobrokannya dan nerima anugerah tindakan menolong sesama, itu bukan buat beli keselamatan ya. Kepedulian itu tumbuh jadi buah organik, bukti kalau anugerah itu beneran udah mengubah memori otot spiritual mereka. Betul sekali. Kepedulian yang tulus. Oke, kalau kita udah diselamatkan dari keegoisan kita dan kepedulian itu jadi bukti alam semesta kalau kesembuhan itu nyata, pertanyaannya gimana wujud konkretnya dari hasil scan MRI ini di keseharian kita? Katakanlah di hari Senin pagi yang sibuk gitu. Dokumen kita ngasih kerangka introspeksi yang sangat ngena ke pendengar nih. Coba Anda evaluasi dua sisi kehidupan Anda secara barengan. Kalau selama ini Anda merasa bangga karena rutinitas ibadah Anda sempurna, Anda rajin berdoa, tapi di sisi lain Anda menyimpan dendam kesumat sama keluarga. Atau pelit dan memalingkan muka pas ada tetangga yang lagi kesulitan finansial gitu ya. Nah iya, kalau gitu ibadahnya nggak nyampe sasaran. Ketimpangan. Atau bisa juga sebaliknya nih, mungkin Anda itu seorang filantropis yang luar biasa. Aktif di organisasi kemanusiaan, suka menolong orang, nyumbang ke panti asuhan, tapi Anda hidup seolah-olah Tuhan tuh nggak ada. Di pesannya ya, hukum yang digabungin Yesus tadi kan nuntut integrasi total, kasih vertikal dan horizontal. Bener banget. Dan ahli Taurat dalam cerita di pelataran Bait Allah itu rupanya langsung paham loh soal integrasi ini. Setelah dengar jawaban Yesus, dia kan nggak ngedebat lagi. Dia malah menyimpulkan kalau mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap kesadaran itu jauh ngelebihin segala bentuk ritual persembahan hewan di mezbah. Dan yang menarik respons penutup dari Yesus ke ahli Taurat itu. Yesus bilang, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tunggu deh, Yesus kan bilang tidak jauh ya, bukan engkau sudah berada di dalam. Apa sih signifikansi dari perbedaan kata ini? Ini penting banget. Pemahaman intelektual kalau kasih itu lebih penting dari ritual, itu tuh bakal bawa seseorang ke ambang pintu kebenaran. Tahu hal itu bikin ahli Taurat tadi dibilang tidak jauh. Tapi buat beneran melangkah nyebrangin ambang pintu itu dan masuk ke dalam, dibutuhkan lebih dari sekedar setuju secara kognitif.
Oh, dibutuhkan iman buat terima anugerah kita obrolin tadi ya. Ditambah komitmen buat ngewujudinya di tindakan nyata tiap hari. Betul. Diundang bukan cuma buat dekat, tapi masuk lewat iman dan kepedulian nyata. Jadi pemahaman di kepala itu cuma nganter kita ke depan pintu. Keputusan buat muter gagang pintunya adalah momen pas kita mengulurkan kangen ngebantu seseorang. Oke, kita tarik mundur lagi ke kehidupan Anda hari ini. Coba bedah jadwal 24 jam Anda nih. Iya, coba refleksiin rutinitas sehari-hari. Apakah di dalam jadwal padat Anda itu ada ruang sunyi yang khusus didedikasikan buat ngebangun relasi sama Tuhan lewat doa atau baca Alkitab? Dan di hari yang sama, apakah Anda melakukan setidaknya satu tindakan nyata sekecil apapun yang niatnya murni buat ngeringanin beban orang lain tanpa ngarepin ucapan terima kasih? Karena dua hal ini ya, relasi sama Tuhan dan sesama itu ibarat dua sisi koin yang sama. Anda kan nggak bisa pakai koin itu buat transaksi kalau salah satu sisinya kosong atau udah kegores habis. Bener banget. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya mau ninggalin satu pikiran provokatif buat Anda renungkan. Besok, atau mungkin nanti siang, Anda pasti bakal berhadapan sama seseorang yang super menjengkelkan dan sulit ditoleransi. Wah, itu sih pasti kejadian ya. Entah itu rekan kerja yang suka ngerendahin, kerabat yang hobi bikin drama, atau orang di jalan raya yang motong jalur Anda sembarangan. Logika Anda pasti teriak kalau orang ini sama sekali nggak pantas nerima kebaikan Anda. Tapi, coba pikirkan ini. Pikirkan apa tuh? Mungkinkah di detik presisi tersebut, Tuhan lagi nempatin orang yang ngeselin itu di depan Anda, bukan semata-mata buat nguji kesabaran Anda? Gimana kalau orang itu sebenarnya adalah sebuah kanvas yang disediain supaya Anda punya kesempatan real buat ngebuktiin seberapa dalam sih sebenarnya kasih Anda kepada dia yang udah ngasih pengampunan tanpa batas buat Anda? Wow, itu sudut pandang yang sangat mendalam buat menutup perbincangan kita. Luar biasa ya. Terima kasih banyak udah nemenin kami ngurai kerumitan pikiran dan hati manusia dalam penelusuran mendalam hari ini. Teruslah mencari tahu, teruslah peduli secara nyata, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.